Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil islami wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid DKM serta jajarannya, pengurus lingkungan, Bapak RT, Pak RW, juga jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang kita rasakan sampai dengan pagi hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, yang mudah-mudahan nikmat itu semakin menambah kita untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apalagi sekarang anak-anak sudah mulai sekolah ya Pak ya. Sudah ada aktivitas baru Bapak-bapak, antar bocah, antar anak. Pada intinya tetap dijaga kesehatan ya anak-anak. Nggak usah panik kayak zaman 2 tahun yang lalu. Ya kalau anaknya pilek suruh di rumah, nggak usah sekolah ya. Sekarang kan ribet ya. Pilek pada swab semua ya, positif semua lah. Iya. Terus 14 hari lagi jangan begitu, kan udah vaksin juga kan. Udah vaksin, udah booster juga. Ya kalau pilek batuk di rumah istirahat 3 hari 4 hari sembuh, masuk lagi. 14 hari lagi aduh repot Pak. Anak di rumah emang belajar? Agak main game. Coba aja main game ya. Zoomnya mah iya di sini. Matanya udah kebaca lah. Ntar pas ujian offline, pas masuk kan lucu jadinya. Pas online nilainya bagus-bagus semua, 89, 90, ada yang 100. Pas offline kebalikan. Ya Allah, ya begitulah. Makanya dulu kenapa Nabi, ini kaitannya dengan surat Al-Qadar, Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril talaki langsung ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Ketika wahyu turun pertama ya langsung Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril, dan belajar yang paling mengena ya seperti itu. Belum lagi dulu Rasulullah hidup bareng dengan para sahabat, berinteraksi bareng, sehingga makin mengena nilai-nilai Al-Quran yang diajarkan.
Baik, jemaah sekalian, pagi hari ini insya Allah kita akan bahas surat Al-Qadar ya. Surat Al-Qadar ini nggak jalan ya? Oh iya jalan, tapi di sininya nggak kelihatan. Di sininya nggak kelihatan. Ya, surat Al-Qadar. Sebelum kita bahas, ini cocoknya memang bahasnya bulan puasa. Jadi pas bulan Lailatul Qadar. Tapi nggak apa-apa. Kita bulan puasa kan sebentar lagi ya Pak. Berapa bulan lagi? Sekarang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadis Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 9 bulan lagi. Cepat ya? Baru mudik udah mau mudik lagi. Masya Allah. Ya baik, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, berkahi ilmu dan kesehatan kita, keluarga kita, usaha kita semua, dan mudah-mudahan kita disehatkan semua. Ala hadiniya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita baca surat Al-Qadar. Ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah itu terjemahnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Lailatul Qadr itu adalah malam kemuliaan. Kalau dalam bahasa Arab, Al-Qadru itu adalah tempat atau sesuatu yang punya nilai, sehingga Dzu Qadr artinya dia punya nilai. Maka dari sini bisa merambah ke bahasa takdir. Takdir itu juga punya nilai, punya ukuran, punya batasan. Jadi takdir itu batasan yang Allah berikan, ukuran yang Allah berikan pada tiap-tiap orang, tiap-tiap makhluknya. Itu takdir. Bisa ukuran, bisa batasan, bisa kemuliaan. Itu asal kata secara bahasanya, qadr ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadr atau pada
Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa lebih baik dari 1000 bulan? Karena siapa saja orang yang ibadah pada malam hari itu, nilai ibadahnya seperti ibadah pada 1000 bulan di bulan yang lain. Totalnya 83 tahun lebih 1000 bulan itu. Ya, nanti sebabnya kenapa akan kita ceritakan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ar-ruh. Ar-ruh itu nama lain dari malaikat Jibril. Pemimpinnya malaikat dari sekian banyak malaikat itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril punya nama lain atau punya gelar namanya ar-ruh. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu fiha, dan malaikat Jibril biidni rabbihim, dengan izin Tuhannya. Dengan izin Tuhannya. Ngapain mereka para malaikat turun, kemudian malaikat Jibril juga turun? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu para malaikat menyampaikan rahmat dari Allah, menyampaikan salam kesejahteraan dari Allah, menurunkan rahmat dari Allah hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar, sampai terbitnya fajar subuh. Baik, ini ada beberapa sebab turun ya. Sebab turun seperti beberapa waktu kita sampaikan bahwa ada satu surat dengan beberapa sebab turun. Di antaranya surat ini yang ya. Udah, ini rada lambat. Kenapa ya? Mungkin laptopnya perlu ganti. Ya ya. Di sini udah, di sini belum. Pokoknya dengerin aja dah. Sebab turun ayat atau sebab turun surat ini. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim al-Wahidi an Mujahid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min bani Israil lubsus sila fi sabilillahi alfa syahr fa'ajibal muslimuna min dzalika fa'anzalallahu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Belum kelihatan juga? Gimana caranya? Terserah ahli IT-nya. Bersumber dari Abi Hatim dan Al-Wahidi dari Mujahid ya, ceritanya itu ada kaum Bani Israel yang usianya panjang, terus dia kalau siang hari berperang di jalan Allah, perang terus membela agama Allah sampai 1000 bulan, sampai saat yang lama ya. Terus kaum muslimin itu kagum, wah keren juga tuh orang berperang, berjuang, membela agama Allah selama 1000 bulan. Kaum muslimin pada heran, pada takjub, terus minta kepada Rasulullah SAW, boleh dong kita seperti mereka, dalam arti bisa punya nilai ibadah yang kayak mereka. Jadi pengen, kalau sahabat dulu ketika diceritakan ada orang ibadahnya 1000 bulan, usianya juga panjang, pengen ikut seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kalau sekarang gimana kira-kira Pak? Ada yang pengen, ada yang emang iya ya. Anak sekarang kan emang iya Pak gitu. Jadi tingkat keyakinannya berbeda-beda ya. Kalau dulu zaman sahabat, ini dulu ada orang Bani Israel membela agama Allah selama 1000 bulan, dulu kan hitungannya bulan ya. Terus nggak pernah maksiat, nggak pernah ngelakuin dosa selama 1000 bulan,
diceritain tuh begitu hebatnya nih orang. Terus para sahabat, ya Rasul, saya pengen kayak dia dong. Bisa nggak Allah kasih kemudahan untuk kita supaya bisa seperti dia? Lalu turun surat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Siapa yang bisa beribadah pada malam Lailatul Qadar itu nilainya kayak orang yang perang membela agama Allah selama 1000 bulan. Itu riwayat pertama. Riwayat yang kedua belum kelihatan juga. Dari Mujahid, ada seorang dari Bani Israel melakukan sholat malam hingga subuh, lalu siang harinya berjihad di jalan Allah sampai sore hari. Sampai sore hari ia lakukan itu selama al-fasyahr, 1000 bulan. Lalu Allah turunkan malam Al-Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau tadi berjuang membela agama Allah, kalau ini sholat malam sampai subuh, sholat malam sampai subuh. Jadi ada orang solehnya seperti itu, dan sholat malamnya dilakukannya setiap malam. Ya memang ahli ibadah ya. Kalau kita sholat malam kan pas waktunya, pas gitu. Pas kita misalnya bangun jam 4 atau pas bangun jam 3, kalau nggak nonton bola ya, paling kencing terus sholat ya. Ya, ada yang kencing nggak sholat juga ada. Ya nggak apa-apa, orang pengen kencing masa nggak boleh kencing terus kalau sempat sholat ya sholat. Nah dulu orang-orang Bani Israel itu diceritakan oleh Rasul, ada orang yang sholat malamnya begitu lama, kemudian dalam waktu yang lama 1000 bulan, diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabat, sehingga para sahabat pengen seperti itu. Ini dua riwayat ini yang paling banyak. Yang pertama tentang berjihad, berjuang di jalan Allah, yang kedua tentang sholat malam. Seperti itu sebab turunnya. Terus selanjutnya, apa makna dari inna anzalnahu fi lailatul qadar? Apa makna dari sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan? Di sini diterangkan, qala Mujahid fi lailatul qadri lailatul hukmi. Berkata Mujahid bahwa Lailatul Qadar itu Lailatul Hukmi, malam hukum. Maksudnya hukum apa? Qila sumiyat Lailatul Qadri li'anna Allah subhanahu yuqaddiru fiha ma syaa min amrihi ila sanatil qabilah. Jadi Allah menetapkan takdir pada malam itu untuk tahun yang akan datang, setahun yang akan datang, ditetapkan pada malam itu. Kita tahu bahwa setiap kita terlahir di atas muka bumi ini dari rahim ibu kita itu sudah membawa takdir masing-masing. Ya, sudah membawa takdir masing-masing. Terus Allah Subhanahu wa taala setiap tahunnya, setiap bulan Ramadan itu mengupgrade takdir kita. Kayak logikanya gini, kalau kita punya laptop gitu ya, punya laptop kapasitas beli dari pabrikannya kayak gitu, terus kok dipakai lama-lama agak lemot, agak apa, terus di-upgrade, ditambahin RAM-nya atau dibersihin virus-virusnya atau diganti yang rusak-rusak, seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Itu dilakukan Allah Subhanahu wa taala setiap bulan Ramadan. Jadi ditetapkan takdir selama setahun yang akan datang. Itu dinamakan Lailatul Qadar, Lailatul Hukmi, karena Allah menetapkan hukum pada malam itu. Ini si fulan tahun depan apa. Bahkan riwayat lain mengatakan sampai siapa yang akan naik haji tahun ini itu ditentukan Allah pada malam Lailatul Qadar. Kalau di Depok kan 25 tahun Pak, 25 tahun Pak sekarang. Kalau daftar sekarang 25 tahun ke depan, kita udah 42.
25 tahun kalau hidup ya. Berarti berapa tuh? 67. Aduh, udah aki-aki kali saya ya. Udah aki-aki, udah susah kali ya jalannya. Ya Allah, mudah-mudahan diberi sehat lah. Ya, Ka'bah kan apa namanya, Baitullah ya. Ya kalau Allah mau mah masa nunggu lama-lama ya. Ya, kita yang pengen gitu. Ada yang naik haji kagak pengen, ada Pak. Udah sering soalnya. Dia tiap tahun naik haji kagak bosen apa ya. Kalau saya yang udah sering naik haji tuh kasih yang belum gitu. Kan ini ada enggak orang yang memang ada jatah, setiap tahun tuh ada jatah 2, 3 dia punya tuh. Naik haji juga. Kalau saya emang enggak. Orang udah ngapain, kan wajibnya sekali. Yang belum kasih orang aja. Nanti pahalanya berkurang Pak Ustadz. Kagak, justru pahalanya bertambah. Gitu. Cuman kita kan susah ya. Orang kita ya susah. Memang ada apa fasilitas tertentu buat orang-orang tertentu yang tiap tahun bisa. Ya bisa itu, bisa bawa 2 orang, 3 orang. Naik haji juga sih, ngapain sih? Yang belum aja tuh berangkatin. Toh pahalanya juga malah gede. Kita kan wajibnya sekali. Ya, sampai haji ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Terus selanjutnya apa? Ini pendapatnya Imam Nawawi, ya. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Diterangkan di sini, wa sumiyat Lailatul Qadri lima yuktabu fiha lil malaikah minal aqdar wal arzaq wal ajal allati takunu fi tilkas sanah. Jadi kata Imam Nawawi dalam Syarah Nawawi 'alal Muslim, dinamakan Lailatul Qadar karena malaikat menuliskan takdir. Ya, tadi mirip. Takdirnya apa aja? Rezeki. Ya, terus ajal yang terjadi setiap tahun. Jadi tahun ini sampai tahun depan malaikat itu ditugaskan Allah nulisin ini rezeki fulan nambah apa enggak, gajinya naik apa enggak, pekerjaannya nambah apa enggak, ya. Sampai setahun ke depan. Juga wal ajal, ajal, kematian, wafatnya seseorang pada malam itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dinamakan Lailatul Qadar, malam penentuan takdir dan rezeki tahun ke depan. Selanjutnya Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar. Nah, pertanyaannya kemudian apakah semuanya? Ya. Ini diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, al-ma'na inna ibtada'na inzaluhu fi lailatul qadr. Sungguhnya yang dimaksud dengan kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu inna ibtada'na, kami mulain, ya, mulai menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Waqila, pendapat lain mengatakan bal nazzala bihi Jibril alaihi salam jumlatan wahidah fi Lailatul Qadar. Pendapat kedua mengatakan bahwa kami turunkan Al-Quran secara semuanya lengkap pada malam Lailatul Qadar. Min lauhil mahfuz ila sama'id dunya, dari lauhil mahfuz ke langit dunia, ila baitil izzah, ke baitul izzah, wa amlahu Jibril ala safarah, lalu malaikat Jibril menuliskannya kepada para malaikat. Summa kana Jibril yang ziluhu ala nabi sallallahu alaihi wasallam nujuman, baru setelah itu Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad secara perlahan-lahan. Jadi simpelnya gini, malam Lailatul Qadar tuh Allah turunkan malaikat kepada malaikat Jibril Al-Quran secara keseluruhan. Jadi Al-Quran itu sudah lengkap, Pak. Sudah lengkap urutannya, semuanya udah lengkap, udah jadi. Maka kalau bilang Al-Quran itu udah nggak lengkap, ya terbantahkan. Orang udah jadi semuanya. Diturunkan semuanya kepada malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar itu.
Lalu malaikat Jibril nurunin kepada Rasulullah dikit-dikit, nggak semuanya. Biasanya Al-Quran itu turun karena ada pertanyaan dari sahabat, ya Rasul, ini apa sih maksudnya? Turunkan. Terus juga ada kejadian tertentu, diturunkan. Seperti itu, jadi perlahan-lahan. Kenapa nggak semuanya aja langsung gitu? Kata Mustafa Mahmud Al-Qattan, kenapa Al-Quran itu diturunkan secara perlahan-lahan, ya, dalam kitabnya Al-Mabahis fi Ulumil Quran, pembahasan tentang ilmu-ilmu Al-Quran, kata beliau, supaya lebih mudah untuk dipahami Al-Quran itu, sedikit-sedikit, ya, itu lebih paham. Kayak kita kuliah kan kasih materi sedikit dipahami. Coba kalau dikasih langsung satu pertemuan 16 SKS semua materi, ya puyeng itu mahasiswa, nggak bisa ngapalin, nggak bisa paham. Juga Al-Quran seperti itu, turun perlahan-lahan supaya orang bisa memahaminya. Ini ya. Terus selanjutnya, apa keutamaan malam Lailatul Qadar? Ini diterangkan di ayat 2 dan 3. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu atau malam kemuliaan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu hitungannya 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Kenapa? Apa aja keutamaannya pada malam itu? Diterangkan di sini oleh Imam Al-Bukhari, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang menunaikan ibadah pada malam itu, sholat pada malam hari itu dengan iman dan mengharapkan ridho dari Allah, maka niscaya ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu malam itu, yang sholat, yang ibadah, ya. Dan siapa aja yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik pada malam itu. Nah, pertanyaannya begini, kalau begitu bagaimana dong kita bisa cara dapat Lailatul Qadar sementara nanti waktunya kan berbeda-beda, ya. Ada malam ganjil-ganjil pada malam 10 terakhir bulan Ramadan. Sehingga bagaimana cara seseorang mendapatkan? Apakah beritikaf harus nggak keluar-keluar, nggak usah kerja full 10 hari nggak keluar-keluar? Karena dulu Nabi juga melakukan itikaf, bahkan di akhir hayatnya sampai 20 hari Rasulullah SAW beritikaf, nggak keluar-keluar dari Masjid Nabawi saat itu. Atau kita bisa menggunakan waktu sesempatnya kita. Kalau siangnya misalnya kerja, ya malamnya, atau seperti apa, ya. Jadi pada intinya malam Lailatul Qadar itu Allah kasih pada orang-orang yang memang menemukan saja. Dan ciri-ciri orang menemukannya atau tidak juga nggak ditentukan secara spesifik di dalam hadis-hadis tertentu. Misalnya ciri orang yang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, misalnya rambutnya langsung putih, enggak kan? Enggak ditentukan. Jadi seperti malam seperti biasa, tapi orang beribadah di situ Allah yang nilai. Ya. Itu nanti kita perdalam lagi. Nah, pendapat-pendapat tentang waktu kapan turunnya Lailatul Qadar itu ada 40 pendapat lebih. 40 Pak, banyak Pak, banyak banget, ya. Ini diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa qad ikhtalafal ulama fi Lailatul Qadri ikhtilafan katsira. Banyak sekali perbedaan. Wa tuhassal lana min madzahibihim fi dzalika aktsar min arba'ina qaulan. Lebih dari 40 pendapat. Lah banyak ya.
Kapannya itu? Pendapat pertama 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi malam, bukan siang ya, malam. Faman kana mutaharriha falyataharraha minal ashril awakhir. Ini pendapatnya. Siapa yang mencari, menginginkan, mendapatkan, cari Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Pendapat kedua, 7 malam terakhir. Ini riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah melihat Lailatul Qadar pada mimpinya, yaitu 7 hari terakhir. Maka Rasulullah bersabda, saya melihat mimpi kalian dan telah bertepatan pada 7 malam terakhir. Ini pendapat kedua nih. Tadi 10, ini 7 malam terakhir. Selanjutnya 10 malam terakhir khususnya malam ganjil. Kalau yang pertama tadi 10 malam terakhir nggak peduli ganjil atau genap. Terus pendapat kedua itu 7 malam terakhir nggak peduli ganjil atau genap. Kalau yang ini 10 malam terakhir khususnya malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Nah nanti perbedaan lagi. Itu pendapat ganjilnya itu melalui ru'yah atau hisab Pak. Nah puyeng lagi dah. Apalagi lebarannya beda, ya kan? Bingung kan? Ini yang mana nih? Yang 21 ikut pemerintah atau versi Muhammadiyah gitu. Ya kan kalau memastikan seperti itu kita akhirnya baliknya ke keyakinan kita kan. Ini. Padahal pada intinya ya ibadah aja yang nilai ma Allah Subhanahu wa taala. Ini 10 malam terakhir khusus ganjil. Terus ada yang bilang malam ke-24. Iltamisu fi arba'in wa isyrin. Cari malam Lailatul Qadar itu pada malam ke-24. Ini Sahih Bukhari juga, hadis sahih juga. Terus malam 25, 27, 29. Faltamisuha fit tasi'ah was sabi'ah wal khamisah. Carilah pada malam 29, malam 27 dan malam 25 pada 10 malam terakhir di akhir bulan Ramadan. Itu pendapat 5. Banyak ya Pak. Kemudian ini Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Tafsir Al-Kabir ini sebutkan faqala Ibnu Ruzain Lailatul Qadri hiya al-lailatul ula min Ramadan. Wah ini Lailatul Qadar itu adalah malam pertama bulan Ramadan. Tuh malam pertama udah Lailatul Qadar. Ya. Wa qala Al-Hasan Al-Basri as-sabi'ata asyrata. Kata Hasan Al-Basri, Lailatul Qadar itu malam 17 Ramadan bertepatan dengan nuzulul Quran. Maka di sebagian kampung merayain nuzulul Quran. Seperti itu. Wa Anas marfu'an at-tasi'ah asyarah. Dari Anas ada berpendapat tanggal 19 Ramadan. Wa qala Muhammad ibn Ishaq al-hadiyatu wal ishrun, malam 21. Wa an Ibnu Abbas as-salisatu wa ishrun, dari Ibnu Abbas malam 23. Wa qala Ibnu Mas'ud ar-rabi'atu wal ishrun, kata Ibnu Mas'ud malam 24. Wa qala Abu Dzar al-Ghifari al-khamisatu wal ishrun, kata Abu Dzar malam 25. Wa qala Ubay bin Ka'ab wa jama'atun minas sahabah as-sabi'atu wal ishrun, kata Abu Dzar, ya, Ubay bin Ka'ab dan sebagian besar para sahabat itu malam 27. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka berpendapat at-tasi'atu wal ishrun, malam 29. Lah banyak. Dari sini kemudian bisa disimpulkan bahwa ya memang berada pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Enggak peduli ganjil, enggak peduli genap. Karena riwayatnya ada. Meskipun riwayat tentang malam-malam ganjil itu lebih dikuatkan, lebih banyak. Tadi yang menyebutkan riwayat genap itu cuma dari riwayatnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bilang itu malam ke-24 bulan Ramadan di akhir Ramadan.
Nah ternyata kalau kita perhatikan kenapa para sahabat-sahabat itu berbeda, Abu Dzar, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, ini kan sahabat-sahabat yang senior ya. Bisa jadi karena mereka menemukan tanda-tanda atau menemukan kenikmatan beribadah yang tidak ditemukan pada malam-malam yang lain, yang mereka rasakan secara personal. Bisa jadi seperti itu, sehingga mereka mengiranya oh mungkin ini, oh mungkin ini. Nanti tanda-tandanya kita lihat. Kemudian pendapat yang paling populer, petunjuk kemungkinan besar malam 27. Kan kita, oh ini malam 27, ayo buru-buru ke masjid, malam Lailatul Qadar ini. Orang dari tanggal awal sampai tanggal 26 kagak ngapa-ngapain. Malam 27 berbondong-bondong, enak banget ya. Kayak apa? Ngambil sesuatu yang tinggal comot doang. Dia nggak ikut bertanding, tinggal ngambil pialanya. Wih, dapat piala. Emang begitu? Ya ada yang seperti itu. Tapi ini pendapat yang kemungkinan besar malam 27. Dari riwayat Ubay bin Ka'ab, wallah inni la a'lamu ayyu lailatin hiya wa hiya al-lailatul lati amarna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha. Hiya lailatu sabihah 27, ya, malam 27. Wa maratuha, ciri-cirinya anta telu asyamsu fi sabihati yaumiha baydo'a la syu'a alaha. Tanda-tandanya kata Ubay bin Ka'ab, saat itu paginya terbit matahari, cahayanya tidak terang benderang dan tidak panas. Ini kata Ubay bin Ka'ab, malam 27. Ini tanda-tanda secara fisik. Ada sebagian ulama yang tidak setuju dengan tanda-tanda fisik seperti ini, karena tanda-tanda fisik bisa jadi setiap tempat dan negara berbeda. Ini tanda-tanda ini yang pada saat itu ketemu tanda-tandanya yang Rasulullah sampaikan. Ya. Bahkan riwayat lain ada yang mengatakan, aku pernah menemukan malam Lailatul Qadar, tapi aku lupa itu malam keberapa. Itu Rasulullah pernah menyampaikan seperti itu. Gak tahu malam keberapa. Nah, sehingga kemudian poinnya adalah intinya kalau sudah 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maksimalkan aja ibadah di situ. Ya, mau ganjil, mau genap, perbanyak. Ya, perbanyak tuh berarti ditambah baik kapasitasnya atau kualitasnya atau kuantitasnya. Supaya apa? Malam berapapun Lailatul Qadar itu ada, ya kita sudah perbanyak ibadah, kita sudah perbanyak doa, sehingga nilai-nilai kemuliaan 1000 bulan bisa diraih. Seperti itu. Tapi kalau hanya fokus di satu malam tertentu saja, sementara malam yang lainnya tidak, boleh nggak? Ya boleh aja, kan ibadah. Ya, cuman nilai kualitas dan kuantitasnya tentu berbeda dengan yang memfokuskan pada 10 hari terakhir. Ini diterangkan, ada riwayat Bukhari, beberapa tanda-tandanya, ya, bocorannya. Sa'altu Aba Sa'id wa kana li sadiqun faqala i'taqafna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ashr al-awsat min Ramadan. Ini kami beritikaf 10 pertengahan bulan Ramadan. Jadi Rasulullah pernah itikaf dari pertengahan bulan Ramadan, ya, 15 ke sono. Fa kharaja sabihata 20 fa khatabna. Lalu Rasulullah keluar berceramah, berkhutbah pada pagi tanggal 20. Faqala, dan berkata, inni uritu Lailatul Qadri. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar. Summa unsituha, kemudian aku dilupakan. Jadi
Rasulullah diperlihatkan malam Lailatul Qadar, terus Rasulullah dilupakan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak nentuin kapan pastinya. Maka yang ciri-ciri tadi malam 21, 23 atau malam 24 dan sebagainya itu hanya ciri-ciri yang kemungkinan. Terus apa kata Nabi? Faltamisuha fil ashril awakhir fil witri. Nih, carilah 10 terakhir di bulan Ramadan pada tanggal witirnya, tanggal ganjilnya. Wa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in watin. Sungguhnya aku melihat aku bersujud di antara air dan tanah. Jadi saat itu hujan, berarti ada air ada tanah. Karena masjid dulu nggak kayak gini, Pak. Masjid dulu yang nggak ada atapnya, cuman kotak aja. Ya lantainya lantai pasir atau tanah. Masjid zaman dulu, zaman Nabi nggak ada atapnya. Atapnya tutupnya cuman daun-daun kurma. Daun-daun kurma yang dianyam itu ditaruh di atas sebagai atap. Ya kalau hujan ya kebasahan. Maka Nabi saat itu sujudnya anni asjudu fima inwatin. Aku sujud di antara air dan tanah. Wa man kana i'takafa ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falyarji. Ya. Kemudian siapa yang beriktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah kembali. Maksudnya kembali untuk beriktikaf. Faraja'na wa manara fis samai qaza'atan. Faja'at sahabatu famatarat. Kemudian ada awan, ya. Lalu turun hujan. Hatta sala saqful masjid, sampai hujan itu membasahi atap masjid. Wa kana min jaridin nakhli. Nah, atap masjid saat itu dari pelepah kurma, dari daun-daun kurma itu. Wa uqimatis shalah, lalu didirikanlah salat. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i wattin, dan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di antara air dan tanah karena ya hujan. Hatta raaitu atharatin fi jabhatihi, sampai aku melihat bekas-bekas tanah di kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda-tandanya yang disebutkan. Kemudian para malaikat itu pernah mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mengkritik? Bahwa manusia kenapa diciptakan ya Allah? Karena sungguhnya kelak manusia itu, dalam surat Al-Baqarah kan apa itu Pak bunyinya? Gimana Pak bunyinya? Yang bunyinya tentang wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu awalnya gimana? Intinya bahwa malaikat nggak setuju kalau Allah bakal menciptakan manusia, ya, bakal menciptakan manusia. Kenapa? Karena manusia itu kerjaannya nanti bakal menumpahkan darah, berantem, ya, bersilang pendapat, pembunuhan dan seterusnya. Sedangkan kami, kata malaikat, ya kami diciptakan buat sujud, buat menyembah Engkau, buat bertasbih. Maka ada malaikat yang kerjanya tasbih mulu. Subhanallah, 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 enggak ngapa-ngapain. Kan malaikat enggak makan, enggak minum. Ya bertasbih terus, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau malaikat, mendingan kami dong Allah. Kami disuruh taat-taat aja. Kami nggak pernah mengingkari ketaatan itu. Nggak ada malaikat yang suruh tasbih, suruh bertasbih, kemudian jalan-jalan ke pasar, dagang, ya enggak. Nggak ada. Malaikat ya seperti itu kerjaannya. Ya. Oh iya. Betul. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, gitu kan. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku bakal bikin penghuni di bumi ini, pemimpin di bumi ini, ya. Terus malaikat ngeritik, ataj'alu fiha, ngapain kau jadikan makhluk di bumi manusia itu ya Allah? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha, mereka cuman mau ngerusak, bikin kerusakan, ya. Wa yasfikud dima, mereka bakal perang, bakal bunuh-bunuhan, bakal ada pertumpahan darah. Ini dijawab oleh Allah, annal abda idza lam yatayaqqan lailatal qadri fa innahu yajtahidu fit ta'ah fi jami'il layali ramadan ala raja'i annahu rubbama kanat hadhihi al-lailatu hiya lailatul qadri fayubahi Allah ta'ala bihim al-malaikah fayaqul kuntum taquluna fihim yusiduna wa yasfikud dima fahada jidduhu wa ijtihaduhu fi lailatil madnunah fa kaifa law ja'altuha ma'lumah lahu. Nah, ini. Jadi ini dalam tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Kabir diterangkan, Allah itu memuji hamba yang ibadahnya full. Maksudnya dia memfokuskan ibadah pada akhir Ramadan khususnya dan pada bulan Ramadan secara umumnya, berharap dapat Lailatul Qadar, sehingga semua malam-malamnya dia lakukan buat ibadah. Nah, kemudian fayubahi Allahu ta'ala bihim malaikah, ini yang dibanggakan Allah kepada malaikat. Tuh malaikat, lihat tuh hambaku, ya. Ini Lailatul Qadar nggak aku tunjukin secara pasti kepada dia, cuman kira-kira doang, ya. Madnunah itu kira-kira saja. Aku kasih perkiraan saja mereka sudah full ibadahnya. Bagaimana kalau aku kasih kepastian? Kata Allah seperti itu. Berarti tuduhanmu bahwa manusia itu mau menumpahkan darah, merusak, salah dong. Ini buktinya hamba-hambaku. Itu bahasa gampangnya. Jadi dibanggakan oleh Allah yang menghidupkan malam-malamnya, ya. Sedangkan tuduhan malaikat kan manusia hanya bakal menumpahkan darah, membuat kerusakan. Inilah kemudian rahasia, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku, kata Allah, maha mengetahui apa yang enggak kalian ketahui. Sampai jam 6 ada mau yang ditanyakan? Silakan. Untuk turunnya malam Lailatul Qadar itu waktu-waktunya itu apakah dari awal malam, pertengahan malam, atau sepertiga malam kan? Iya. Kalau dalam penanggalan atau dalam istilah agama yang disebut malam itu setelah masuk waktu maghrib, itu sudah malam, disebut malam. Maka lailah disebut al-lail, ya ketika masuk malam sampai akhir malam. Nah, kemudian kalau waktu Masehi kan disebut perpindahan tanggal itu jam 00 kan, jam 12 ke sono. Kalau dalam penanggalan Islam ya masuk waktu maghrib. Maghrib itu udah ganti. Karena pergantiannya itu kenapa ada melihat falak atau melihat ru'yah hilal gitu kan, ya ketika matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam, setelah matahari tenggelam yaitu ganti tanggal, itu malam hitungannya. Terus mana yang lebih utama? Ya malam itu dimaksimalkan, ya. Kalau di kita kan berarti maghrib, sholat maghrib, buka puasa, terus istirahat sebentar, sholat isya, sholat tarawih, ya. Terus baca Quran, terus dipenuhi malam itu dengan kebaikan-kebaikan ibadah seperti itu. Jadi hitungannya ya dari maghrib sampai
subuh ya. Tanazzalul malaikatu waruh fiha. Salamun hiya hatta matla'il fajar, waktu subuh. Gitu Pak. Ada lagi? Ada. Oh iya, qadar itu kan qaf, dal dan ro. Jadi ro-nya harus dibaca karena dia satu kesatuan huruf ya. Ini nggak berubah-ubah sih dari tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ro-nya harus kebaca, bukan lailatul qad. Artinya beda kalau lailatul qad. Itu qaf dan dal. Qaf dan dal itu artinya saja. Ya artinya beda dengan al-qadr dengan qad itu beda. Al-qad berarti qad itu saja. Sesungguhnya kami turunkan pada malam saja. Wa ma adraka ma lailatul qad. Tahukah kamu apakah malam saja? Udah berubah artinya, Pak. Makanya ro-nya harus kebaca. Harus tipis ya. Kalau mau dilanjut ya, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Ro-nya ada qadr gitu. Harus dibaca. Jangan nggak dibaca. Kadang ada ya mungkin yang belum tahu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mungkin dulu dapat ngaji dari gurunya ya kayak gitu. Gurunya dapat ngaji gurunya seperti itu. Seharusnya ya fi lailatul qadr karena qaf, dal dan ro. Tuh. Kalau cuman qaf dan dal artinya saja harus dirubah. Artinya berubah ya. Berubah pengucapan, berubah huruf, berubah arti, berubah makna. Seperti itu. Jadi kalau mau kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Coba qadr. Ayo bareng-bareng. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ro-nya harus kebaca qadr. Karena dalnya sukun qadr. Ro-nya ada juga. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ro-nya harus kebaca. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ro-nya harus ada. Bukan syah. Harus ro-nya ada. Syahr. Ro-nya meskipun tipis harus kebaca. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr ya, bukan min kulli nanti beda artinya. Salamun hiya hatta matla'il fajr gitu. Ro-nya tetap dibaca karena di akhir surat ini semuanya di akhiran ro ya. Akhirannya ro, jadi harus dibaca, tidak boleh tidak. Allah alam, itu aja. Ada lagi cukup? Ya mangga. Tempat kita ini harus di masjid, itikaf harus di masjid atau sholat atau apa gitu. Itikaf bulan Ramadan atau? Ya ini maksudnya yang Oh ya, baik. Rasulullah SAW terkait dengan hukum i'tikaf itu menyampaikan beberapa hadis. Di antaranya dari hadis ini kemudian berlanjut kepada hukum-hukum fikih selanjutnya. Misalnya hadis yang pertama, la tushaddur rihal ila thalathati masajid. Janganlah kamu bepergian kecuali ketiga masjid. Yang pertama Masjid Al-Haram, kemudian Masjid Hada, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini para ulama kemudian bilang bahwa
ya itikaf sah cuman di 3 masjid ini. Ini pendapat yang pertama nih, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Ini ada ulama yang menyebutkan berdasarkan hadis ini yang kuat, karena kita hanya dibolehkan bepergian bersungguh-sungguh ke 3 masjid ini, berarti itikaf juga di masjid ini, 3 masjid ini. Berarti selain masjid ini nggak sah. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Terus yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwa itikaf itu di masjid jami'. Di masjid jami' itu masjid yang dilakukan sholat Jumat. Ya, ini pendapat yang kedua. Kenapa? Supaya orang enggak keluar-keluar untuk aktivitas lain. Jadi kalau sholat Jumatnya enggak harus keluar. Jadi di masjid itu. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, di tempat yang memang biasa digunakan untuk sholat berjamaah secara umum oleh masyarakat. Boleh masjid, boleh musola. Boleh masjid, boleh musola. Seperti itu. Ini juga dibolehkan. Ya. Terus kemudian kalau 3 tadi nggak terpenuhi, di mana dong kita bisa untuk memaksimalkan malam Lailatul Qadar? Boleh dimanapun, asal diisi dengan ibadah, berzikir, baca Quran dan seterusnya. Sekarang persoalannya, kalau emak-emak, ibu-ibu yang di rumah nggak bisa ke masjid, dia sendiri, dia pengen ibadah, terus syaratnya harus itikaf di masjid, repot, ya kan? Nggak dapat ibu-ibu, berapa banyak kan, banyak perempuan dari laki-laki sekarang, ya kan Pak? Iya, banyak perempuan daripada laki-laki sekarang. Banyak perempuannya, berarti ibadahnya banyakan perempuan sebenarnya. Bapak mah sedikit di masjid. Nah, gimana dapat kemuliaan itu? Sedangkan Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Ya ibu-ibu boleh di rumah. Di rumah sholat malam, baca Quran, zikir, bikin makanan sahur dan sebagainya. Ini mengenai tempat. Jadi tidak bisa dimonopoli satu pendapat. Artinya yang menghukumi bahwa itikaf itu hanya sah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, maka orang ngebet itikaf Ramadan ke sono sambil umroh, biasanya seperti itu. Ya kalau ada uang mah mangga boleh. 40 juta dah satu orang, sama bini 80 dah, ya. Kalau ada, kalau enggak ya nggak usah maksain, kan sunnah. Itu ya, atau di masjid jami, masjid yang dilakukan sholat Jumat, ya di sini dilakukan atau di mana. Cuman nggak semua orang bisa akhirnya. Ya, kemudian di musola, misalnya musola atau musola kecil ya boleh dilakukan di situ. Intinya tempat yang biasa dilakukan sholat. Tujuannya apa? Tujuannya sih sebenarnya bisa fokus ibadah, nggak keganggu sama yang lain. Nah kalau di rumah, kalau zaman corona kemarin coba kan nggak boleh, itikaf di masjid nggak boleh, tarawih nggak boleh, kan di rumah doang kan? Ya sebisa-bisa aja di rumah, baca Quran, kemudian ya sholat, tidur, baca Quran lagi, ya seperti itu. Nah kalau di masjid kan harapannya bisa fokus, bisa baca Quran, terus istirahat, lihat HP, baca Quran lagi. Ya boleh lihat HP, masa nggak boleh? Boleh lihat HP. Gitu ya Pak ya. Jadi itu tempat buat poinnya bahwa menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu bahkan kalau guru-guru kita yang lain, ya kalau misalnya satpam kemudian tugasnya jaga, ya di pos satpam aja dia baca Quran. Ya dia bisa sholat sunnah di situ, zikir. Jadi di mana tempat, karena dia nggak bisa ninggalin tanggung jawab, yang penting malam itu dihidupinnya dengan apa? Ibadah. Siapa yang hidupin malam itu dengan ibadah, ya dapat kemuliaannya. Kalau mau fokus lagi ke masjid, gitu. Kalau mau fokus lagi kan di masjid, ya, di masjid kan lebih fokus. Wallahu a'lam. Gitu Pak. Cukup ya? Ada lagi? Cukup sepertinya. Nanti ini diulang-ulang pas
bulan Ramadan ya, biar kena. Kalau di luar Ramadan kayaknya kurang fokus kita. Tapi nggak apa-apa, minimal kita jadi paham. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghaffartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mautan illa rahimtah wa la du'ifan illa qawaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitah wa yasartah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.